Kita berjumpa lagi di ibadah virtual secara online. Kita bersyukur bahwa pagi ini kita boleh berkumpul bersama-sama di dalam Tuhan karena kasih setia Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Mari kita siapkan hati kita untuk kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelumnya kita sama-sama berdoa di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan dan berterima kasih untuk kasih setia Tuhan dalam hidup ini. Pagi ini kami boleh berkumpul bersama-sama, walaupun melalui virtual Tuhan, melalui YouTube, tapi kami percaya kuasa Tuhan tidak terbatas dalam setiap kehidupan kami. Kami mau memuji Tuhan, kami mau mengagungkan Tuhan dalam setiap pujian kami. Berkati ibadah kami hari ini, berkati gereja kami GBI Siloam. Kami percaya Tuhan memberkati gerejamu di tempat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu, mari kita semuanya bangkit berdiri. Saya undang yang di rumah untuk bangkit berdiri bersama. Kita akan sama-sama merayakan kebangkitan Tuhan. Karena di bulan ini kita memperingati Paskah, yaitu kebangkitan Tuhan. Semuanya bangkit berdiri, kita mau bertepuk tangan bagi Tuhan, kita mau menari bagi Tuhan. Haleluya.
mau terus memuji dan menyembah Tuhan. Kami percaya kuasa Tuhan tak terbatas. Dimanapun kami berada saat ini, walaupun kami tidak di gereja, Tuhan, kami di rumah, kami percaya kuasa Tuhan hadir di tempat kami masing-masing. Biarlah Roh Kudus-Mu berbicara atas setiap hati kami, Tuhan. Karena Engkau yang lebih tahu, Engkau yang lebih sanggup memulihkan setiap hidup kami. Haleluya Yesus, terima kasih. Puji Tuhan, salam sejahtera bagi kami semuanya yang hadir pada pagi hari ini. Puji Tuhan, pagi hari ini kami bisa melayani kembali, yaitu membawakan firman Allah. Pagi hari ini kami akan berikan tema atau berjudul berubah untuk berbuah. Ayat-ayat di dalam firman Allah yang pada hari ini yang terdapat suratan Kolose 2 ayatnya 6 sampai yang ke-7. Saya bacakan firman Allah, demikianlah bunyinya. Kamu telah menerima Yesus Kristus, Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Yang ke-7, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh
dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Puji Tuhan. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, ayat di sini yang pertama kata-kata menerima. Menerima berarti kita siap diubahkan. Kita siap menjalankan hidup baru yang diajarkan kepada Yesus Kristus. Karena apa, saudara-saudara kasih? Banyak orang yang sudah menerima Yesus, tetapi dirinya tidak mau berubah, tidak mau diubahkan. Sebenarnya kalau kita sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, hendaklah kita bisa berubah. Haleluya. Seperti ayat yang di atas mengatakan, jikalau kamu menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan kita, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Artinya, hidup kita jangan sampai kembali kepada perbuatan-perbuatan yang lama. Harus bisa berubah. Dulunya kita menghadap ke barat, sekarang kembali menghadap ke timur. Berbalik 180 derajat. Itulah nanti, saudara kasih, kita akan melangkah. Hidup kita nanti akan mengalami pertumbuhan, berakar dan berbuah. Intinya di sini firman Allah adalah supaya kita mengingatkan betapa besar kasihnya Allah, Tuhan kita Yesus Kristus, yang datang ke bumi untuk menebus dosa manusia, juga menebus dosa kita. Apalagi kita sudah percaya dan sudah mengenal ajaran dari Kristus, supaya kita tetap dalam pengajarannya. Jangan sampai hidup kita sudah mengenal Kristus, kehidupan lama tidak mau ditinggalkan, cara yang lama tidak mau meninggalkan. Kita harus berani meninggalkan perkara-perkara yang lama, dan kita menuju kepada kehidupan yang baru. Hari-hari ini adalah juga saya mengucapkan selamat Paskah. Tuhan memberikan kekuatan yang baru bagi kami semuanya. Karena apa? Kalau kita mengingat di dalam belakang ini adalah Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan yang terhilang. Dulunya kita manusia yang terhilang, tidak akan terarah dalam kehidupan kita. Tapi sekarang kita sudah ditemukan kembali oleh penebusan Kristus yang ada di kayu salib. Puji Tuhan. Haleluya. Betapa mulianya dan kasih kemurahan Allah, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, yang rela mati. Dia bukan hanya sekedar terus mati tadi, harus mengalami siksaan, penderitaan. Haleluya. Bahkan dia dipaku di atas kayu salib. Itu nyatanya Tuhan datang untuk menyelamatkan dunia. Tuhan datang untuk menyelamatkan dunia, supaya umat ciptaannya akan kembali dalam kemuliaannya, yaitu kembali di dalam Bapa yang di surga sana. Puji Tuhan. Kalau mengingat betapa besar kasihnya Allah kepada kita, sampai-sampai Yesus yang begitu mulianya hatinya untuk menebus kita, menyelamatkan umat yang terhilang, mengembalikan umat yang berdosa supaya hidup dalam kemuliaannya melalui kematian dan kebangkitannya. Haleluya. Saudara ingat apa yang dikatakan Yesus Kristus waktu disalib. Di sini ada 7 perkataan, yaitu Yesus katakan
Haleluya. Maka itu harus kita ayati. Orang yang sudah percaya di dalam nama Yesus Kristus, jangan sampai pudar dalam kepercayaan kita kepada Tuhan. Supaya kita berkomitmen, yaitu menurut ajaran-ajaran Kristus. Haleluya. Yang pertama, perkataan Yesus Kristus yang ada di kayu salib adalah, ya Bapa, ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Betapa mulianya Yesus sudah disesat, sudah diperlakukan seperti penjahat, sudah dicambuk dan dipaku di atas kayu salib, tapi masih bisa dia mengutarakan hal-hal supaya makhluk ciptaannya, meskipun perbuatan apapun yang mereka berbuat, bisa diampuni oleh Allah Bapanya yang di surga. Maka itu yang pertama kali, ya Bapa, ampuni mereka, karena mereka tidak tahu mereka yang apa dia berbuat. Yang kedua, yang kedua adalah Yesus Kristus, meskipun dia mengalami kesakitan, mengalami betapa pedihnya dalam apa yang dirasakan secara tubuh, dia mengatakan kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Membuktikan bahwa Yesus disalib itu masih secara manusia, secara lahiriah. Dia mengatakan, "Ibu, inilah anakmu." Lalu bukan berkata kepada ibunya, juga berkata kepada murid-muridnya, "Inilah juga ibumu." Puji Tuhan. Haleluya. Kalau kita ingat betapa besar kasihnya Allah kepada kita, mari mulai saat ini kita akan berubah arah. Dalam cara yang lama, kita kembali ke cara yang baru dari ajaran Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga adalah pada hari ini juga, apa yang dikatakan orang yang disalib sebelahnya, karena mengaku, jikalau engkau benar-benar anak Allah, ingatlah aku. Disitulah Yesus juga berkata, hari ini juga kamu bersama-sama aku masuk dalam Kristusnya. Puji Tuhan. Itulah perkataan Yesus yang ketiga kali. Yang keempat adalah, Elohi, Elohi, lama sabachthani. Oh, puji Tuhan. Haleluya. Itulah yang dikehendaki supaya umat pilihannya, umat yang sudah menerima keselamatan, tetap setia dalam mengasihinya. Elohi, Elohi sabachthani. Ada yang mengatakan Eli, Eli sabachthani. Puji Tuhan. Itulah perkataan yang keempat. Yang kelima, saudaraku, secara manusia, secara daging, dia sudah disesat, sudah dipukuli, sudah dipaku, bahkan dia ditaruh di atas kayu salib. Apa yang dikatakan perkataan Yesus Kristus yang ada di kayu salib, ada yang kelima adalah, Aku haus secara manusia. Oh, haleluya. Haleluya. Oh, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya. Begitu besar kasih-Mu pada kami. Dalam keadaan pun Engkau disalibkan, bisa berkata dengan jelas. Haleluya. Yang keenam adalah, oh haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Dia mengatakan sudah
selesai. Maksudnya di sini sudah selesai bahwa apa yang dikerjakan Yesus Kristus sejak lahir datang ke bumi sampai dia mati di kayu salib untuk penembusan dunia di dalam kehidupan yang keadaan yang tidak menentu atau keadaan rusak. Dunia sudah mendapatkan Yesus Kristus sebagai penebusnya. Sampai Yesus sudah melayani, sudah memberikan ajaran, dan dia sudah rela mati di kayu salib. Puji Tuhan. Yang ketujuh adalah dia mengatakan, ya Bapa, dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku. Puji Tuhan. Sebelum pecah nyawa, Yesus Kristus bisa mengatakan, ya Bapa, kuserahkan dalam tangan-Mu, yaitu nyawaku. Puji Tuhan. Haleluya. Maka itu saudara-saudaraku yang kami kasihi di dalam Tuhan, jangan sampai kita lupa apa yang sudah dikorbankan Tuhan Yesus bagi kita semuanya. Kita harus berani kalau kita sudah mengenal dan menerima kebenaran Kristus, ajaran dari Kristus, kita harus bisa berubah. Haleluya. Puji Tuhan. Berubah artinya pertobatan, kasih. Tanpa pertobatan kita tidak akan mengeluarkan istilahnya buah. Dan buah bisa mengeluarkan, bisa melakukan buah harus bertumbuh dulu. Bertumbuh harus memerlukan akar. Puji Tuhan, kasih. Haleluya. Yang ketujuh, ayat yang ketujuh demikian yang bunyinya. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Puji Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan pada hari ini menekankan kepada kita, ada banyak hendaklah. Puji Tuhan. Hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Puji Tuhan. Haleluya. Hendaklah kamu tetap teguh di dalam pengajarannya. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan ucapan syukur. Puji Tuhan. Artinya kita nanti akan membuahkan buah-buah yang untuk menyenangkan hati Tuhan. Buah apa saudara yang diinginkan kepada Tuhan? Bukan buah secara jasmani, buah-buah secara duniawi ini tadi, tetapi buah-buah yang diharapkan Tuhan adalah buah-buah roh. Haleluya. Puji Tuhan. Buah-buah roh itu ada 9. Ya, puji Tuhan. Kalau saya boleh katakan kemungkinan seberapa saja. Di situ ada kasih, di situ ada sukacita, ada damai sejahtera, ya di situ ada kesetiaan, ada kebaikan, ada kelemah lembutan, dan ada penguasaan diri. Puji Tuhan. Itulah yang diharapkan Tuhan supaya kita lakukan semuanya. Itulah tanda-tanda kita nanti akan bertumbuh dan berbuah. Puji Tuhan. Kenapa sih?
Yesus mati 3 hari bangkit. Bukan kebangkitannya nanti seperti tubuh yang dipakai waktu Yesus disalib secara manusia. Tetapi Yesus bangkit sudah diubahkan tubuhnya menjadi tubuh kemuliaan. Maka itu sebagai orang yang percaya, kalau benar-benar membuahkan roh dari Tuhan, saya percaya nanti saudara akan mengalami seperti Yesus Kristus. Nanti kita akan dibangkitkan. Dan secara manusia, tubuh kita yang manusia yang sudah masuk dalam kubur itu nanti bisa dibangkitkan, diganti dengan tubuh kemuliaan. Ya, waktu Yesus datang kepada murid-muridnya di waktu makan-makan bersama, Yesus datang dan di situ memecah-mecahkan roti. Puji Tuhan, makan bersama-sama dengan muridnya. Berarti kita nanti bisa makan-makan di surga. Bisa, makasih. Tetapi semuanya memakai tubuh kemuliaan. Tanpa tubuh kemuliaan tidak bisa bersama-sama Yesus Kristus. Maka itu dari semula ini pengenalan kita akan Tuhan Yesus Kristus, kita harus tetap di dalam Dia, tetap dalam pengajarannya. Kita harus berakar. Haleluya. Berakar berarti kita harus mengerjakan apa yang diperintahkan Tuhan. Andai kata kita sudah dewasa di dalam iman kita, kita akan belajar mengajarkan yang lain. Berakar, mencari jiwa-jiwa yang terhilang, seperti Yesus Kristus kerjakan. Puji Tuhan. Haleluya. Mari saudara mengasihi, mulai hari ini kita belajar bagaimana caranya menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Yaitu supaya kita tetap berakar, bertumbuh dan menghasilkan buah-buah untuk menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Saya sendiri juga belajar mengasihi. Belajar karena kami manusia yang masih terbatas. Kadang-kadang kita masih dalam kekurangan. Tapi kami percaya kalau saya ingat buah-buah roh itu, saya teringat betapa kasih dan kemurahan Allah yang diberikan dalam kehidupan kita maupun secara dunia, Dia sudah dikorbankan. Puji Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada saat pagi hari ini boleh mengajarkan kami supaya kita tetap bertumbuh, berakar dan menghasilkan buah di hadapan Tuhan. Itulah membuat hati Tuhan disenangkan. Terima kasih. Sampai di sini firman Allah, saya percaya firman Allah akan menjadikan berkat bagi kami semuanya. Kami pagi hari ini berdoa supaya firman Allah dimeteraikan begitu mendalam, sehingga firman Allah pada pagi hari ini tidak akan berlalu, tapi akan termeterai dalam kehidupan kita pribadi lewat pribadi. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami sudah mendengarkan suara firman Allah. Tuhan, ajarkan kami supaya kami bisa memisahkan diri, meninggalkan cara-cara yang lama. Ajarkan kami untuk melakukan cara-cara hidup yang baru, yang sesuai ajaran firman pada pagi hari ini Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Kami berdoa pada hamba-Mu yang sudah menyampaikan segala berkat firman-Mu. Saya percaya, pakailah hamba-Mu ini sesuai kehendak dan rencana-Mu, lebih hari, lebih setia dalam melayani-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Bentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, tapi percaya penyertaan Allah itu sempurna, sehingga kami datang dengan keadaan selamat, pulang dengan keadaan selamat juga.
Kiranya Tuhan akan menjauhkan segala mara bahaya dan perjalanan kami. Engkau jauhkan di dalam segala kuasa-kuasa yang jahat. Jauhkan dari sakit penyakit corona, supaya kepulangan kami dengan keadaan selamat bertemu keluarga kami dengan penuh sukacita. Kami berdoa Bapak, orang-orang yang perlu kami doakan, yaitu supaya pagi hari ini mendapatkan lawatan dari Tuhan. Yang lemah memberikan kekuatan, yang sakit memberikan kesembuhan, yang kekurangan dicukupkan, yang belum dapat pekerjaan membuka jalan. Semuanya pagi hari ini sudah disediakan Allah yang terbaik bagi kami maupun kami yang datang. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Saudara-saudaraku yang kami kasih, mari kita mengangkat tangan kita, dan kita akan pulang ke rumah kami dan membawa berkat Allah yang dari surga. Cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuannya Roh dan Kudus mulai hari ini sampai malam yang Tuhan Yesus akan berdoanya. Siapa yang sudah diberkati Tuhan, bersama-sama saya kita berkata amin. Atas kasih-Mu ku mau setia sepanjang umur hidupku. Betapa ku bersyukur atas kasih-Mu.